Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Angkat semua. Angkat semua. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai puasa. Sebelumnya, kalian itu kan udah melaksanakan ibadah puasa nih, ibadah puasa Ramadan, puasa ada yang Senin Kamis mungkin di sini. Ibu mau tanya dulu, menurut kalian puasa itu apa sih? Apa cuman kayak menahan lapar sama haus saja? Apa ada yang lain atau gimana? Siapa yang mau itu? Mau menerangkannya nggak apa? Baiklah, kita buka dengan pengertian dari puasa terlebih dahulu ya. Pengertian puasa itu dalam bahasa Arab yaitu disebut dengan saum, artinya menahan diri dari suatu perbuatan Puasa menurut syara adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai niat dengan syarat-syarat tertentu. Jadi puasa itu sebenarnya ya menahan lapar dan juga haus. Tetapi ada dengan syarat-syarat tertentu, yaitu puasa juga disebut dengan menahan makan dan minum, menahan hawa nafsu, perbuatan, perkataan yang sia-sia, dan perbuatan serta perkataan yang diharamkan oleh Allah. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam puasa. Macam-macam puasa yaitu ada 2. Yang pertama itu ada puasa wajib dan yang kedua itu ada puasa sunnah. Puasa wajib itu seperti apa sih, Bu? Puasa wajib itu harus dilakukan oleh setiap muslim. Yaitu puasa, contohnya seperti kayak puasa Ramadan, puasa Qadha, puasa nazar, puasa kafarat. Nah, kalau yang puasa sunnah itu apa sih, Bu? Puasa sunnah itu apabila dikerjakan kita akan mendapat pahala, jika ditinggalkan kita tidak apa-apa, jika ditinggalkan tidak berdosa. Artinya puasa sunnah itu seperti kayak misalnya kita puasa Senin Kamis kita puasa Senin Kamis itu kan untuk mendapatkan pahala. Tapi kalau misalnya tidak dikerjakan juga nggak apa-apa. Di sini selanjutnya yaitu ada contoh puasa sunnah. Ya seperti Ibu katakan tadi, puasa sunnah itu contohnya seperti kayak puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa hari Senin dan Kamis, puasa Asyamul Ibah yaitu hari-hari putih atau hari terang yaitu tanggal 13, 14 dan 16 setiap bulan Komariah kecuali 13 Dzulhijjah. Selanjutnya yaitu ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu seperti apa sih, Bu? Sebelumnya, syarat wajib puasa itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi pada diri seseorang muslim untuk melakukan ibadah puasa. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama itu beragama Islam. Nah, syarat wajib puasa itu yang pertama itu adalah beragama Islam. Beragama Islam itu menurut syariat Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak memiliki kewajiban melakukan puasa.
Selain orang muslim atau orang beragama Islam, mungkin diperbolehkan juga puasa, boleh untuk melakukan puasa. Cuman yang memperbedakannya itu adalah niat. Ketika niat seorang berbeda itu, seorang muslim untuk berpuasa itu boleh-boleh saja. Cuman kan yang memperbedakannya itu niat. Dan yang kedua itu balik. Balik itu artinya cukup umur bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan bagi perempuan adalah sudah mengalami haid atau menstruasi. Nah, jelas di sini untuk laki-laki itu balik itu artinya sudah tahu antara baik dan buruknya, mana yang baik dan mana yang buruk. Umur balik seorang laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah. Yang berumur 9 tahun itu biasanya sudah mengalami mimpi basah dan sudah balik dan wajib untuk berpuasa. Dan untuk yang perempuan itu berumur 9-10 tahun juga udah menstruasi, udah yang mengalami haid dan wajib untuk berpuasa. Dan selanjutnya itu ada syarat wajib puasa. Yang ketiga itu ada kuat atau mampu berpuasa. Orang yang sedang terkena penyakit dan tidak memungkinkan untuk melakukan puasa diperbolehkan baginya untuk berpuasa, tetapi diwajibkan untuk mengqadha atau menggantinya pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Nah, artinya ketika seorang itu kuat untuk berpuasa, maka diwajibkan untuk berpuasa. Jika memang tidak kuat atau tidak sanggup, tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka puasa yang tersebut bisa diganti di lain hari. Bisa diganti di hari-hari kalau di luar dari bulan Ramadan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada berakal sehat atau tidak gila. Tidak diwajibkan melakukan puasa Ramadan bagi orang gila, begitupun pula orang yang hilang akal, baik karena hilang gila ataupun mabuk. Artinya ketika seorang tersebut apabila seorang tersebut tidak gila ataupun berakal sehat, bisa mampu berpikir, maka diwajibkan pula untuk berpuasa. Beda lagi kalau orang tersebut itu gila. Ketika orang gila itu kan tidak punya pikiran, nah tidak diwajibkan pula untuk berpuasa, karena kan orang gila itu tidak punya pikiran ya untuk berpikir, makanya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya yaitu ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu adalah segala sesuatu yang diharuskan yang terharus dipenuhi saat menjalankan ibadah puasa. Jika tidak dipenuhi, puasanya tidak sah. Ketika kita berpuasa Ramadan, ketika kita berpuasa itu juga ada syarat-syaratnya nih yang harus dipenuhi ketika berpuasa. Yang pertama itu beragama Islam, udah pasti yang kayak tadi ya, yang tadi di awal itu ada kayak syarat wajib. Nah, ini syarat-syarat sahnya puasa itu pertama ada beragama Islam, yang kedua ada mumayyiz. Mumayyiz itu masa usia lebih kurang 7 tahun saat sudah dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Nah, ketika usia anak kurang dari 7 tahun, ketika kita ingin memperkenalkan puasa kepada mereka, itu boleh-boleh saja. Kayak, nah hari ini puasa ya, gitu. Kita belajarinya dengan pelan-pelan, memperkenalkan contoh puasa ini seperti ini loh nak, gitu. Nanti ketika si anak sudah tahu puasa itu wajib untuk umat muslim, maka mereka akan
sedikit demi sedikit mengetahui, oh aku ini harus wajib puasa loh gitu, tapi kan umur aku belum sampai. Jadi boleh-boleh saja untuk berpuasa, nanti siangnya buka, nanti siangnya berbuka, nanti kalau sudah berbuka puasa lagi, itu nggak apa-apa. Yang ketiga itu ada suci dari haid dan nifas. Seorang wanita yang dalam kondisi haid atau nifas tidak sah baginya untuk melakukan puasa. Nah, jika di antara kalian ada yang mengalami haid, maka tidak diperkenankan untuk berpuasa. Kalian harus menunggu sampai waktu suci tiba. Kalian harus segera bersuci dengan saat haid setelah berhenti. Meskipun tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka wajib menggantinya pada bulan lain sampai bulan Ramadan berikutnya. Sebaiknya jika tidak menunda-nunda waktu untuk menggantinya. Nah, sebaiknya ketika kita sedang haid itu kan tidak diwajibkan untuk berpuasa, tidak diperbolehkan malah untuk berpuasa. Ketika saat bulan Ramadan terus kalian mengalami haid, nah itu kan tidak diperbolehkan puasa, maka puasa tersebut itu diganti di luar bulan Ramadan. Misalnya haid kalian mengalami haid pada bulan Ramadan itu 7 hari atau seminggu, maka di bulan Ramadan itu kalian harus menggantinya 7 hari juga. Tuh. Yang selanjutnya itu ada pada waktu yang diperbolehkan untuk berRamadan. Nah, ada beberapa waktu yang diperbolehkan berpuasa diperbolehkan untuk berpuasa. Itu yang pertama pada bulan Ramadan. Terus yang tidak diperbolehkan pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, kalian pada waktu-waktu yang tidak dilarang oleh Allah. Ada 3 hari yang dilarang untuk berpuasa. Yang pertama itu hari raya Idul Adha, yang kedua hari raya Idul Fitri, yang ketiga itu ada 3 hari sesudah Idul Adha. Itu kalian tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya itu ada rukun puasa. Rukun puasa itu adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi ketika sedang berpuasa. Jika salah satu dari rukunnya tidak terpenuhi, puasa tersebut tidak sah atau batal. Rukun puasa itu yang pertama itu ada niat puasa. Niat puasa itu kita membacanya waktu saat sahur ataupun ketika kita lupa waktu sahur itu, maka kita boleh untuk mengkodonya untuk berniat puasa itu di pagi harinya. Ketika kita ingat, misalnya, tadi aku waktu sahur lupa niat nih, maka digantinya pada waktu pagi. Kalau misalnya kalian pada malam hari niat puasa itu juga nggak apa-apa, diperbolehkan. Niatnya itu seperti nawaitu shaumal ghadin an adai fardhu Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Niat puasa Ramadan lebih utama dilakukan pada setiap malam sebelum terbit fajar hingga maksimal waktu imsak. Imsak adalah menahan waktu imsak tiba beberapa menit sebelum azan subuh. Yang kedua yaitu ada menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sebenarnya banyak menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak sekali. Seperti contohnya kayak berbohong, terus mencuri, dan banyak lainnya. Yang selanjutnya itu adalah sunnah-sunnah puasa. Ibadah yang dilakukan dalam bulan Ramadan umat Islam disunahkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Yang pertama itu amal kebaikannya hal-hal yang disunahkan selama
Bulan berpuasa itu adalah yang pertama itu menyegerakan berbuka puasa jika sudah waktunya. Maka ketika kita sudah waktunya untuk berbuka puasa, maka berbukalah, jangan menunda-nunda lagi. Yang kedua itu adalah membaca doa sebelum berbuka. Niatnya seperti ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang ketiga, berbuka dengan makanan dan minuman yang manis-manis seperti kayak biasanya kan tuh kan kalau bulan puasa itu banyak takjil, terus kayak es buah ataupun kurma. Yang selanjutnya itu mengakhiri makan sahur, yaitu mendekati waktu imsak. Yang selanjutnya memperbanyak amal kebaikan dan memberi sedekah kepada fakir miskin. Memperbanyak amal kebaikan itu contohnya banyak ya, seperti kayak menolong teman, terus kayak berbagi takjil, itu adalah amal kebaikan. Dan selanjutnya itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu ada makan dan minum dengan disengaja. Ketika kita misalnya kita sendirian nih di rumah, kita sedang puasa, itu kan enaknya itu kan kalau siang-siang itu minum es gitu ya. Nah kita sengaja nih minum es, soalnya kan kayak seger gitu kan. Nah itu tidak boleh ya, itu memperbatalkan puasa kalian. Yang kedua itu muntah dengan sengaja. Jika muntah tanpa sengaja maka puasanya tidak batal. Ketika kita bepergian jauh nih, kayak mudik misalnya, kita kan masih bulan puasa gitu, kita muntahnya itu tidak disengaja. Itu kalau tidak disengaja itu tidak batal. Tapi kalau misalnya kita sengaja, kita dengan sengaja muntah gitu, kalau misalnya kayak menyogrokkan mencucukkan ke benda ke dalam mulut itu kan ingin muntah gitu rasanya kan. Nah itu kan namanya sengaja buat muntah. Nah itu tidak boleh, itu membatalkan puasa. Yang kedua itu keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, seperti kayak tadi ya. Kalau ketika kita sedang berpuasa nih, nah tiba-tiba keluar darah haid, itu puasanya batal, tidak boleh dilanjutkan. Yang selanjutnya itu adalah murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam. Ketika sedang bulan Ramadan, nah ada orang keluar dari Islam itu, maka puasanya tersebut tidak sah, maka puasanya tersebut batal. Sengaja memasukkan benda ke kerongkongan. Nah seperti yang ibu katakan tadi, itu sengaja memasukkan benda ke kerongkongan. Nah pasti itu kan kayak ingin muntah gitu, itu membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat merusak puasa itu seperti kayak berbohong, menyakiti teman, bertengkar, marah-marah, mencaci maki, dan berperilaku tercela lainnya. Nah maka hal tersebut dapat merusak, bukan membatalkan tapi merusak. Kayak contohnya itu mengurangi pahala puasa. Mungkin ini saja materi kita pada hari ini, itu mengenai puasa. Kalau misalnya ibu ada perbuatan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.